Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Iman Saputra, mahasiswa Informatika 2018, Fakultas Rekayasa Sistem, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengajuan skripsi yang berjudul Pengembangan Jaringan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB atau Diskominfotik NTB. Outline yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, dan yang ketiga, metode penelitian. Langsung saja kita akan bahas outline pertama yaitu bab 1 mengenai pendahuluan yang di mana terdapat beberapa subpoin yang dimana ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Langsung ke poin pertama yang latar belakang. Penelitian merupakan kegiatan mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja dan merupakan tempat untuk menambah wawasan tambahan mengenai gambaran umum dunia kerja. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB atau yang biasa disebut Diskominfotik NTB merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang komunikasi, informatika, dan statistik dalam pelaksanaan tugas pokok Diskominfotik NTB. Peranan jaringan komputer merupakan faktor pendukung yang sangat penting di setiap bidang yang ada di Kominfotik NTB. Dengan adanya jaringan komputer memudahkan hubungan komunikasi antar divisi, mempercepat alur informasi, mempermudah sharing files, dan masih banyak lagi. Jangkauan sinyal Wi-Fi di setiap bidang di Kominfotik NTB berbeda-beda, terutama di luar ruangan seperti musola, emperan ruangan rapat, dan kantin. Tempat-tempat tersebut merupakan area yang mendapatkan jangkauan sinyal yang lemah, membuat koneksi jaringan siswa sekolah menengah yang menjalankan magang menjadi lelet. Hal tersebut berdampak pada kinerja mereka dalam melaksanakan kegiatan magang mereka. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membuat solusi beberapa pengembangan jaringan untuk memperluas jaringan nirkabel atau wireless di Diskominfotik NTB sehingga area sinyal Wi-Fi menjadi lebih luas. Kemudian identifikasi masalah. Rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana melakukan pengembangan jaringan untuk memperluas jaringan Wi-Fi di Diskominfotik NTB agar dapat melayani lebih banyak klien. Kemudian batasan masalah yang ada yaitu penelitian hanya membahas mengenai jangkauan sinyal Wi-Fi di Diskominfotik NTB dan penelitian ini hanya meliputi perancangan repeater pada Diskominfotik NTB. Maksud penelitian ini yaitu ingin mengembangkan jaringan yang ada di Kominfotik NTB. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan jaringan sehingga fasilitas Wi-Fi dapat dirasakan oleh klien yang berada di area yang tidak dapat dijangkau oleh sinyal Wi-Fi sebelumnya. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi mahasiswa mendapat banyak pengalaman baik itu dalam sistem dunia kerja dan lain-lain. Kemudian sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi semester 7, program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian mendapat edukasi yang lebih kompleks dalam meningkatkan ilmu yang ingin ditekuni. Bagi program studi, sebagai sarana menjalin kerja sama antara Universitas Teknologi Sumbawa dengan Diskominfotik NTB, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswanya dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan. Bagi instansi, dapat menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Teknologi Sumbawa dengan Diskominfotik NTB, dapat memperkenalkan instansinya kepada mahasiswa sehingga informasi yang didapat mahasiswa dapat menyebar luas ke masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, mendapat tenaga kerja tambahan dalam proses kerja di dalam instansi. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang dimana terdapat beberapa subpoin, yaitu dasar jaringan, manfaat jaringan komputer, jenis jaringan komputer, jaringan nirkabel, WLAN, dan akses poin. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu landasan teori. Dasar jaringan menurut Tannenbaum 2003 menyatakan bahwa jaringan komputer adalah suatu kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam sebuah sistem yang mempunyai aturan tertentu untuk mengatur semua anggotanya dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Konsep jaringan komputer muncul pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer. Pada awalnya, proyek tersebut hanya bertujuan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak momok kosong, dibuatlah proses beruntun, yaitu batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Manfaat jaringan komputer yaitu yang pertama adalah sharing resource, bisa sebagai media komunikasi jaringan komputer, mengintegrasi data jaringan komputer, mengembangkan dan memelihara pengembangan peralatan, keamanan data sistem jaringan komputer, sumber daya lebih efisien dan informasi menjadi lebih terkini. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografisnya, menurut jangkauan geografisnya 3 jenis jaringan yaitu jaringan terdapat 3 jenis jaringan yaitu jaringan LAN, WAN, dan MAN.
Kemudian berdasarkan distribusi data atau sumber informasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Kemudian berdasarkan media transmisi dari jaringan komputer dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama dengan jaringan kabel atau wired network dan yang kedua yaitu jaringan kabel atau wireless network. Berdasarkan peran komputer dalam proses transmisi data dibagi menjadi dua jenis jaringan. Itu yang pertama client to server connection dan yang kedua yaitu peer-to-peer connection. Kemudian jaringan nirkabel atau wireless network merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan, yaitu jaringan infrastruktur dan ad hoc. Konfigurasi jaringan infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah akses point pada WLAN atau LAN. Sedangkan komunikasi ad hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer menggunakan perangkat wireless. Wireless Local Area Network atau WLAN merupakan sistem komunikasi dengan udara sebagai media transmisinya, yaitu menggunakan teknologi frekuensi radio sebagai media. WLAN memiliki beberapa komponen dalam arsitektur jaringannya, yaitu access point yang berfungsi sebagai penghubung antara LAN dengan WLAN, dan wireless station atau client yang digunakan sebagai media komunikasi data. Pertukaran data dilakukan baik melalui jaringan ad hoc maupun infrastruktur yang menggunakan access point. Access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel atau untuk mengirim dan menerima data. Alur akses menghubungkan pengguna ke pengguna lain dalam jaringan dan juga berfungsi sebagai titik interkoneksi antara WLAN dan jaringan kabel tetap. Fungsi access point mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address sebagai Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server dan menggantikan fungsi hop yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. Kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian yang dimana terdiri dari sub poin. Yang pertama, metode yang digunakan, data yang diperlukan, sumber data dan informasi, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian. Metode yang digunakan adalah NDLC atau Network Development Life Cycle. Kita bisa melihat gambar dari NDLC tersebut, alur-alurnya. Kemudian manfaat penggunaan metode NDLC adalah ketika suatu saat dibutuhkan perubahan pada jaringan, maka sudah ada data dari siklus hidup yang ada pada metode NDLC. Dengan demikian, pengembangan akan menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian data dan informasi yang diperlukan, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini, data diperoleh langsung dari Diskominfotek NTB dengan wawancara langsung dengan pembimbing lapangan. Kemudian data sekunder bukan berasal dari sumber utama. Data ini diperoleh dari buku-buku dan literatur yang dapat menunjang dalam penyusunan proposal. Data sekunder merupakan pelengkap teori dari data primer. Kemudian ada sumber data dan informasi, yaitu berasal dari pustakawan yang menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kemudian teknik pengumpulan data dan informasi. Terdapat 3 teknik, yaitu dengan teknik studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka merupakan pencarian informasi melalui buku, catatan, arsip, dan sebagainya. Kemudian observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Kemudian wawancara merupakan pencarian informasi melalui proses atau interaksi langsung untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Kemudian instrumen penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen langsung dalam penelitian karena peneliti terlibat langsung dalam hal wawancara dan observasi. Jadi wawancara adalah satu instrumen penelitian yang kerap dipakai untuk penelitian kualitatif. Kemudian observasi adalah metode yang dipakai peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu atau kelompok. Sekian pembahasan atau presentasi dari proposal yang saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.